Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Al-Qusair hafizahullah taala, di mana kita sampai pada bab mufsidatis shalah wa makruhatiha. Bab pembatal-pembatal salat dan hal-hal yang makruh dalam salat. Tabtulus salatu bitarki ruknin aw syartin wa huwa yaqdiru alaih amdan aw sahwan aw jahlan idza lam ya'ti bihi. Salat itu batal karena beberapa hal. Penulis akan menyebutkan 5 poin. Poin yang pertama, salat itu batal ketika seseorang tersebut meninggalkan rukun atau syarat. Ketika ada rukun yang tidak dikerjakan atau syarat yang tidak dikerjakan, maka salatnya batal. Kalau dia, yakni ketika dia mampu mengerjakannya, mengerjakan rukun atau syarat tersebut, tapi dia meninggalkannya secara sengaja atau karena lupa, atau karena jahil, jazakallah khairan, atau karena yakni tidak tahu, tidak tahu bahwa itu adalah rukun salat, itu adalah syarat sahnya salat. Ketika seseorang meninggalkan rukun atau syarat karena sengaja atau karena lupa atau karena tidak tahu, dan dia tidak mengerjakannya sampai akhir, yakni sebagaimana dijelaskan di pertemuan sebelumnya, misalkan orang lupa mengerjakan suatu rukun salat, misalkan dia lupa ruku di rakaat kedua, dia di rakaat kedua misalkan dari berdiri langsung sujud, misalkan lupa ruku, lupa i'tidal. Tetapi kemudian di rakaat ketiga dia baru teringat, sepertinya tadi di rakaat kedua belum sempat ruku, belum sempat i'tidal. Maka apa yang harus dia lakukan? Di rakaat yang ketiga tersebut dia mengerjakan rakaat keduanya kembali. Dia lanjut, dan itu hitungannya berarti teranggap adalah rakaat kedua. Ini berarti orang tersebut meninggalkan suatu rukun, tapi kemudian dia teringat dan dia mengerjakannya. Nah, di sini yang membatalkan salat adalah ketika rukun itu ditinggalkan dan sampai akhir dia tidak mengerjakannya. Bahkan sampai setelah selesai salat tidak kunjung ingat, nah maka salatnya itu batal. Jadi meninggalkan rukun atau syarat sahnya salat karena sengaja. Kalau sengaja jelas, sengaja meninggalkan rukun, sengaja tidak ruku di rakaat kedua, jelas salatnya batal. Atau sengaja meninggalkan salah satu syarat sahnya salat, sengaja tidak wudu, sebelum salat, nah ini jelas salatnya batal. Atau meninggalkan rukun karena lupa, seperti contohnya tadi, tidak ruku karena lupa, tidak ruku di rakaat kedua karena lupa, dan tidak ingat belas sama sekali sampai selesai salat, sampai setelah salat pun juga tidak sadar, tidak ingat. Kemudian dia pergi beranjak begitu melanjutkan aktivitas yang lain. Nah, ini salatnya batal. Bedakan antara batalnya salat dengan dosa atau tidaknya orang tersebut. Nah, ini poin penting. Ketika orang tersebut benar-benar lupa, insyaallah taala dia tidak berdosa. Insyaallah dia tidak berdosa. Tetapi salatnya batal. Jadi batal, salat seorang batal, tapi orangnya tidak dosa. Mungkin tidak, mungkin itu contohnya. Sebagaimana mungkin salatnya batal dan orang itu berdosa. Contohnya sengaja meninggalkan ruku di rakaat kedua. Iseng misalkan gitu Jelas batal salatnya dan berdosa. Sebagaimana juga bisa saja salatnya sah
tapi orang tersebut berdosa. Gimana caranya? Sholatnya sah tapi orang tersebut berdosa. Misalkan, ya, yakni sholatnya sah tapi dia ketika sholat menyengaja untuk misalkan, yakni memikirkan hal-hal lain sehingga tidak khusyuk. Secara sah atau tidaknya sholatnya sah, karena itu kan masalah khusyuk atau tidak itu di hati, sesuatu yang yakni tidak bisa dilihat begitu ya. Secara zahir rukun semua terpenuhi, ya, kemudian kewajiban sholat dia laksanakan, syarat sah sholat dia penuhi juga. Nah, sholatnya sah tapi dosa karena dia menyengaja memikirkan sesuatu di luar sholat, padahal dia sadar bahwa dia sedang dalam sholat. Ya, menyengaja, tidak berusaha membuangnya. Nah, ini bermasalah. Dan bisa juga sholatnya sah dan dia berpahala. Ya, itu adalah sholatnya orang yang khusyuk dan mengerjakan semua yang diwajibkan baginya ketika sholat. Jadi ada 4 kemungkinan ini. Sholatnya sah dan dia berpahala, sholatnya sah tapi dia berdosa, sholatnya batal dan dia berdosa, dan sholatnya batal tapi dia tidak berdosa. Taib. Atau tidak mengerjakan syarat sahnya sholat karena lupa. Contohnya misalkan lupa berwudu, sholatnya tidak sah. Kalau tadi lupa mengerjakan ruku, sekarang lupa mengerjakan syarat sah sholat, lupa wudu misalkan, maka ini sholatnya tidak sah. Atau misalkan jahil, ya, ini masih poin pertama tadi ya. Jadi poin pertama ini kandungannya banyak sekali. Kita ulang kalimat dari poin pertama. Sholat itu batal ketika orang tersebut meninggalkan rukun atau syarat, padahal dia mampu untuk mengerjakannya, tapi dia meninggalkannya karena ada 3. Karena sengaja, atau lupa, atau tidak tahu hukumnya. Dan dia tetap tidak melakukannya sampai akhir sholat. Sampai setelah selesai sholat, dia tidak, yakni mengganti tadi rukun atau rukun yang ditinggalkan tadi, begitu ya. Jadi contoh misalkan ada orang tidak tahu bahwa gerakan sholat, salah satu gerakan sholat adalah ruku. Misalkan dia tahunya habis berdiri setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek atau beberapa ayat, kemudian langsung sujud. Misalkan dia tidak tahu bahwa di antara tata cara sholat adalah ruku, maka khalas, sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Demikian pula ketika dia tidak tahu salah satu syarat sah sholat. Contohnya dia tidak tahu bahwa sebelum sholat itu harus wudu, sebelum sholat itu harus, yakni menutup aurat, sebelum sholat itu harus suci dari najis, ya, membersihkan najis yang ada di badan kita atau pakaian kita atau tempat di mana kita sholat. Maka ini, ya, sholatnya menjadi batal. Itu semua dengan catatan dia sebenarnya mampu untuk mengerjakan rukun atau syarat tersebut. Kalau dia tidak mampu, contoh misalkan salah satu rukun sholat adalah berdiri. Nah, orang ini sakit, tidak bisa berdiri, sehingga apa? Dia duduk dengan sengaja. Dia menyengaja duduk ketika sholat. Kenapa? Sakit. Berarti sengaja tidak duduknya? Sengaja, betul kan? Tapi terpaksa karena sakit. Ya, tidak mampu untuk berdiri, maka ini tidak masalah. Ya, maka ini tidak masalah, karena Nabi Muhammad SAW telah, ya, memberikan keringanan dalam masalah tersebut. Sholli qa'iman, ya, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jambi. Salatlah secara berdiri, dengan berdiri. Kalau engkau tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Dan jika engkau tidak mampu, maka sholatlah sambil berbaring. Demikian pula ketika tidak mampu untuk mengerjakan syarat sah sholat. Contohnya, ya, dan itu telah dibahas sebelumnya, ya. Misalkan tidak mampu untuk berwudu, bisa karena airnya terlalu dingin, ya, bisa diganti dengan tayamum tentunya. Atau tidak mampu, misalkan tidak punya pakaian untuk menutup aurat, sehingga dia punya sebagian pakaian, cuma punya sarung, tapi kalau sarungnya kecil cuma bisa menutupi dari, yakni lututnya sampai
ya, tidak sampai ke pusar begitu misalkan begitu ya. Maka ini tentunya adalah uzur dari syariat. Kalau memang dia tidak bisa memiliki pakaian yang lain atau sesuatu yang lain untuk menutupi auratnya. Taib. Ini poin pertama yang bisa menyebabkan sholat seseorang itu tidak sah atau batal. Sekarang lanjut pada poin yang kedua. Wabitarki wajibin amdan, yaitu ketika seseorang itu meninggalkan sesuatu yang wajib secara sengaja. Meninggalkan sesuatu yang wajib secara sengaja, maka ini membatalkan sholat. Contohnya misalkan sengaja tidak tasyahud awal, padahal tahu itu wajib. Sengaja tidak mengucapkan Subhana rabbiyal azim ketika ruku, Subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Sengaja tidak mengucapkan bacaan itu, batal sholatnya. Idza tarakal musalli. Sekarang kita baca perkataan dari Syekh Al-Qusayir yang menjelaskan matan ini. Matannya Manhajus Salikin karya Syekh Sa'di ya. Idza tarakal musalli syartan aw ruknan aw wajiban amdan ma'a qudratihi alaihi fa innahu la tasihhu salatuhu. Ketika seorang yang salat itu meninggalkan suatu syarat sah salat atau rukun salat atau wajib salat secara sengaja, padahal dia mampu untuk mengerjakannya, maka sholatnya tidak sah. Ini yang tadi kita bahas. Jadi persamaan rukun dengan syarat sah dengan wajib, persamaannya adalah ketika ditinggalkan secara sengaja. Hukumnya apa? Sholatnya tidak sah. Wa idza taraka syartan aw ruknan jahlan aw nisyanan fa innahu yajibu ayyatiya bihi wa yasjudu lisahwi. Akan tapi ketika seseorang itu tidak mengerjakan syarat sah atau rukun karena tidak tahu hukumnya atau karena lupa, maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah wajib bagi dia untuk mengerjakan rukun atau syarat sah tersebut, kemudian nanti di akhir sujud sahwi. Di akhir sujud sahwi. Contohnya misalkan ketika seseorang itu yakni lupa rukun, yakni tadi ya dicontohkan lupa ruku, baru ingat, di rakaat kedua dia lupa ruku, baru ingat di rakaat ketiga, dia ulangi rakaat keduanya. Ya, dia ulangi rakaat keduanya. Kalau sudah sampai ke rakaat ketiga, sudah berdiri di rakaat ketiga. Tapi kalau masih di rakaat kedua, misalkan ketika sujud dia ingat, oh iya barusan belum ruku, langsung bangkit untuk ruku, nggak perlu mengulang kembali rakaat kedua karena dia masih di rakaat kedua. Tapi kalau dia sudah berdiri ke rakaat ketiga, maka harus mengulangi dari berdiri, harus mengulangi rakaat kedua dari awal. Kenapa? Karena tempatnya sudah selesai, tempatnya sudah hilang, rakaat kedua sudah hilang. Ini sudah berdiri di rakaat ketiga, halas. Berarti harus mengulangi dari awal rakaat kedua. Ya, sementara kalau dia masih di rakaat kedua, ya sudah, dia cukup ya mengulangi rukuknya saja, nggak perlu mengulangi berdiri. Nah, ini ketika dia berarti balik lagi, ya, misalkan dia posisinya sujud, dia balik lagi untuk ruku, nanti ada tugas satu lagi yang harus dia lakukan supaya sholatnya sah, yaitu apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi ada dua PR yang harus dia kerjakan kalau meninggalkan rukun secara tidak sengaja. Bisa karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya. Tidak tahu hukumnya, contohnya misalkan dia nggak tahu bahwa di dalam sholat itu ada yang namanya ruku. Dia sudah sujud, ya, kemudian duduk di antara dua sujud. Habis itu ada orang di depannya. Antum ini ya, diajak bicara. Baru tahu hukumnya, diajak bicara, diberi pelajaran. Maka atau misalkan contoh yang mungkin lebih bagus ya, setelah selesai sholat diajarin oleh orang, harusnya tadi demikian. Nah, langsung mengulangi kembali. Kemudian nanti di akhir sujud sahwi. Wa idza taraka wajiban jahilan aw nasiyan fa innahu yajburuhu bi sujudi sahwi kama taqaddama fi bab sujudi sahwi. Tapi ketika orang tersebut meninggalkan suatu hal yang wajib karena tidak tahu hukumnya atau karena lupa, maka tidak perlu diulangi. Nah, ini perbedaannya. Kalau suatu yang wajib ditinggalkan secara tidak sengaja ini berarti ada dua kemungkinan.
yakni tidak tahu ya, atau lupa, maka tidak perlu dia mengulangi, nggak perlu balik lagi. Namun yang harus dia lakukan adalah cukup sujud sahwi di akhir, ya, di akhir. Sebagaimana itu telah dijelaskan di bab sujud sahwi. Kecuali yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ketika orang tersebut lupa tasyahud awal, harusnya dia setelah sujud di rakaat kedua, ya, harusnya dia duduk tasyahud awal, tapi dia langsung beranjak berdiri. Ketika masih beranjak, belum benar-benar berdiri, maka wajib bagi dia untuk balik lagi, ya, wajib bagi dia untuk balik lagi untuk melakukan tasyahud awal. Kalau dia sudah berdiri gimana? Selama dia belum membaca surat Al-Fatihah, maka makruh hukumnya untuk balik lagi untuk tasyahud awal. Tapi kalau dia sudah membaca surat Al-Fatihah, haram hukumnya untuk balik lagi. Kenapa? Ketika dia sudah memasuki bacaan Al-Fatihah, dia sudah memasuki rukun solat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Tidak boleh dia meninggalkan rukun ini untuk mengulangi suatu yang wajib tadi. Yang lebih penting adalah rukun. Rukun lebih tinggi derajatnya daripada suatu yang wajib. Taib. Wa amma idza taraka syarta awil rukna awil wajiba ajazan fala syai'a alaihi. Kalau seseorang itu meninggalkan salah satu syarat sah salat, atau rukun salat, atau wajib salat karena tidak mampu, seperti tadi, tidak mampu untuk berdiri karena sakit, maka tidak ada, ya, kewajiban apapun baginya. Boleh bagi dia untuk mengerjakan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian, semampu kalian. Kemudian ini poin kedua, ya. Poin kedua yaitu meninggalkan wajib secara sengaja. Meninggalkan wajib salat secara sengaja, maka hukumnya itu membatalkan salat. Sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga dari pembatal salat adalah wabil kalami amdan, berbicara secara sengaja. Fatabtulus salatu bil kalami amdan. Maka salat itu batal ketika seseorang itu berbicara secara sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak mengapa. Kalau tidak sengaja, ya, yakni orang ketika dia sholat, kemudian keluarganya atau temannya karena tidak tahu bahwa orang ini sedang sholat, kemudian ngajak bicara, ya, anak pergi dulu ya, nam, gitu misalkan. Ya, tidak sengaja ketika sholat, ya, maka semoga tidak mengapa karena tidak sengajanya ini. Demikian pula misalkan di antara, ya, yang pernah terjadi, imam, salah satu imam Masjidil Haram, ketika salah ayat kemudian dikoreksi oleh yang di belakangnya adalah Syekh Sudais, dikoreksi, kemudian tidak sengaja, nah, mengatakan demikian, ya, maka ini karena tidak sengaja maka tidak mengapa. Baik, li hadithi Zaid bin Arqam, in kunna lanatakallamu fi sholati ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin al-ayah fa amarna bis-sukut. Berdasarkan hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami dulu berbicara ketika salat. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami dulu berbicara ketika salat. Salah seorang dari kami mengajak bicara temannya yang lain ketika ada suatu kebutuhan dalam salat. Sampai turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin. Ya, berdirilah kalian, bangkitlah kalian, yakni menghadap Allah, yakni salatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi qanitin, khusyuk. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk diam ketika salat, tidak boleh berbicara. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslim wa nahaina 'anil kalam. Nabi Muhammad SAW kemudian melarang kami untuk berbicara, memerintahkan kami untuk diam dan melarang kami untuk berbicara. Wali hadits Muawiyah bin al-Hakam at-tawil, dan juga berdasarkan hadis Muawiyah bin al-Hakam yang itu panjang, di antaranya di dalamnya ada lafaz inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wat takbir wa qiraatul Qur'an. Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya salat ini, ya, tidak pantas kalau di dalamnya itu ada perkataan manusia. Akan tapi salat itu adalah tasbih, lafaz subhanallah,
takbir, lafaz Allahu Akbar, dan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Jadi ini poin yang ketiga yang membatalkan sholat. Sekarang poin yang keempat, wabil qahqahah. Wabil qahqahah, yakni tertawa. Wal qahqahah hiya dhahak. Dhahak bisa dibaca dhahak, bisa dibaca dhihak, bisa dibaca dhahik. Ya. Hiya dhahak alladhi yakunu fihi saut. Qahqahah itu adalah tertawa yang mengeluarkan suara. Ya. Wa jaa fi butlani salati bihi hadits Jabir marfu'an man dhahika minkum fi salatihi falyatawadda thumma liyu'idis shalah. Akhrajahu Darqutni. Ya. Hadis yang menyebutkan bahwa salat itu batal karena tertawa adalah hadis Jabir secara marfu', yakni sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang tertawa ketika salat, maka berwuduklah kemudian ulangi salatnya. Dikeluarkan oleh Ad-Darqutni. Wa qala, Darqutni berkata, qala Abu Bakar An-Naisaburi, hadza haditsun munkar. Abu Bakar An-Naisaburi berkata, ini adalah hadis munkar. Munkar ini bukan kata kemungkaran, bukan ya. Ini adalah istilah khusus di ilmu hadis yang terkait dengan yakni keakuratan dari perawi hadis tersebut. Wasahih an Jabir khilafuhu. Akan tapi ya yang sahih, jadi intinya hadis mungkar itu adalah salah satu kategori dari hadis dhaif. Yang sahih kata Abu Bakar An-Naisaburi, ini hadis bukan perkataannya Nabi Muhammad, bukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dari Jabir. Wasahih an Jabir khilafuhu. Afwan. Ya, hadis yang sahih dari Jabir adalah berbeda dengan lafaz yang di sini. Ini berkataan Abu Bakar An-Naisaburi. Akan tapi nanti disebutkan juga qala Ibnu Hajar fi Talkhis. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab beliau Talkhisul Habir, khata ad-Darqutni raf'ahu wa qala as-sahih an Jabir min qawli. Ya. Ibnu Hajar kemudian menjelaskan bahwa ad-Darqutni salah ketika mengatakan bahwa ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang benar adalah bahwa perkataan ini adalah dari perkataannya Jabir, bukan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnul Jauzi, qala Ahmad laisa fi dhahak haditsun sahih. Ibnul Jauzi seorang ulama Hambali, dan beliau membuat suatu madrasah yang namanya Madrasah Al-Jauziyah. Kemudian bapaknya Ibnul Qayyim itu adalah mudir, kepala sekolah di madrasah tersebut. Makanya bapaknya disebut Qayyimul Jauziyah, sehingga anaknya dijuluki Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ibnu Qayyimil Jauziyah atau disingkat Ibnul Qayyim. Nah, begitu ya. Ibnul Qayyim. Jadi itu sejarahnya. Ibnul Jauzi berkata bahwa Imam Ahmad berkata tidak ada hadis sahih dalam masalah tertawa sama sekali ketika sholat. Tidak ada hadis sahih. Wa ma'anal hadits fihi lam yathbut. Walaupun tidak ada hadis sahih sama sekali dalam masalah ini, faqad naqala Ibnul Munzir fil ijma' ittifaqul ulama ala anna ad-dhahak yufsidus shalah. Ibnul Munzir berkata dalam kitab beliau yang mendaftar yakni masalah-masalah yang ada ijma' di kalangan para fuqaha, bahwa para ulama itu bersepakat bahwa tertawa itu bisa membatalkan sholat. Jadi dalilnya adalah ijma', bukan hadis, karena hadisnya tidak sahih. Dan Imam Ahmad berkata tidak ada hadis sahih dalam masalah ini, ya. Akan tapi dalilnya adalah ijma'. Taib. Kemudian poin yang kelima sekarang, pembatal sholat, wabil harakatil katsirah urfan al-mutawaliyati li ghairi daruratin. Yang bisa membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak secara urf. Gerakan tersebut secara urf terhitung gerakan yang banyak, yang itu dilakukan secara berurutan, yakni berturutan, ya, yakni berkesinambungan begitu ya. Li ghairi daruratin, tanpa ada kondisi darurat yang mengharuskan untuk melakukan gerakan tersebut.
Al-harakah fi shalah kal masyi wa lubsi thawbin wal haqqi wal abathi wa nahwiha wa hiya ziyadatu fi'lin fi shalati min ghairi jinsiha falidha la yushra'u laha sujudus sahwi. Yang namanya gerakan dalam sholat itu contohnya apa? Contohnya adalah ketika seseorang itu berjalan atau mengenakan pakaian atau ya menggosok-gosokkan tangannya ke badannya atau melakukan hal-hal yang tidak penting ketika sholat, ya, al-abath, ya, main-mainin pecinya, diginikan. Nah, ini namanya gerakan ketika sholat. Manakah gerakan yang membatalkan sholat? Nanti dijelaskan, ya. Jadi intinya gerakan yang dimaksud di sini adalah gerakan-gerakan yang itu bukan bagian dari gerakan sholat. Jadi gerakan dalam sholat itu ada dua jenis. Gerakan yang termasuk gerakan sholat, seperti contohnya berdiri, ruku, bangkit lagi untuk i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, begitu ya. Ini jenis yang pertama, gerakan di dalam sholat yang itu merupakan bagian dari gerakan sholat. Kalau seseorang menambah gerakan yang seperti ini, sujudnya dalam satu rakaat harusnya 2 kali saja, tapi ini jadi 3 kali. Gimana hukumnya? Nah, kalau lupa, sujud sahwi, itu yang dibahas, betul tidak? Kalau sengaja, batal. Kalau tidak tahu hukumnya, dia merasa bahwa setiap rakaat sujud itu harus 3 kali, misalkan, ya. Belajarnya ketika dia mu'allaf, ketika belajar tata cara sholat, ya, ngantuk, misalkan, ya, atau salah ketik, ya, bukunya salah ketik, harusnya 2 jadi 3 gitu. Ini fatal sekali salah ketiknya. Maka kalau seseorang salah dalam masalah gerakan seperti ini, ya hukumnya sudah kita jelaskan. Antara sholatnya langsung batal kalau sengaja atau sujud sahwi. Sekarang ada jenis kedua dari gerakan di dalam sholat, yaitu gerakan yang itu bukan bagian dari gerakan sholat. Yang kita maksud bukan bagian, yakni gerakan ruku, gerakan i'tidal, gerakan sujud, bukan. Akan tapi gerakan garuk-garuk, gerakan geser, jalan, pakai baju, pakai peci, benerin peci, ya, benerin hutroh, ya, kemudian atau ngerjain hal-hal yang lain, begitu ya. Atau main HP. Antum pernah melihat ada orang ketika sholat main HP? Ya, ini itu kasusnya misalkan ketika sholat, kemudian HP-nya bunyi, kemudian diambil, kemudian masih lama, ya. Mungkin maksudnya adalah gimana cara men-silent begini ya, tapi karena kacamatanya ditaruh di bawah, jadi misalkan begitu ya. Nah, jadi ini yang kita maksud, gerakan-gerakan yang seperti ini. Maka kalau seseorang melakukan gerakan seperti ini tidak bisa diobati dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu hanya di gerakan jenis pertama. Kalau seseorang mengerjakan gerakan yang jenis kedua, tidak ada, yakni sujud sahwinya. Wa tabtulu sholatu bil harakah idza kanat bihadzal wasfi. Dan gerakan-gerakan yang seperti ini, jenis kedua ini, bisa membatalkan sholat kalau terpenuhi beberapa kondisi. Yang pertama, idza kanat katsiratan urfan. Kalau gerakannya itu banyak secara urf. Secara urf terhitung merupakan gerakan yang banyak. Contohnya misalkan ya 5 menit benerin peci, enggak selesai-selesai. Ini banyak sekali. 2 menit aja sudah panjang gitu. Sudah lama sekali 2 menit ya benerin peci. Itu yang namanya gerakan yang banyak secara urf. Kemudian yang kedua, idza kanat mutawaliyatan. Kalau itu dikerjakan secara berturutan. Kalau dipecah-pecah, ya. Jadi misalkan dia benerin peci, kalau di total sebenarnya selama 4 rakaat dia sholat zuhur atau sholat asar, gerakan dia benerin peci, kalau di total sampai 2 menit. 2 menit ini gerakan peci udah lama sekali, udah banyak sekali gerakan yang dia mencong sana, mencong sini, mencong sana. Tapi karena tidak dilakukan secara berkesinambungan, yakni dia benerin sedikit, habis itu ya khusuk lagi, berusaha khusuk lagi, kemudian benerin lagi, khusuk lagi, benerin lagi, begitu ya misalkan. Nah, maka ini tidak membatalkan sholat.
Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu idza kanat li ghairi hajah, kalau tidak ada kebutuhan untuk itu. Tapi kalau ada kebutuhan, maka ya tidak mengapa. Fa idza lam takunil harakatu kadzalika fala tabtulus shalah. Kalau gerakan di dalam salat itu tidak memenuhi tiga syarat ini, maka salatnya tidak batal. Wa idza wujidat hajatun lil harakah fa innaha tajuz. Kalau ada kebutuhan untuk melakukan suatu gerakan, maka boleh, ya. Wa min dzalika ma jaa fi hadits Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulul aswadain fis shalah, al-hayyah wal aqrab. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasan sahih. Dalilnya misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dua aswad ketika sholat. Apa itu dua aswad ketika sholat? Al-hayyah wal aqrab, ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking. Jadi ketika kita melihat ular atau kalajengking ketika kita sholat, maka justru Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk membunuhnya. Dan tentunya merupakan suatu hal yang dapat kita pahami. Gimana caranya misalkan kalau kita mau membunuh ular atau kalajengking ketika sholat atau di luar sholat, gimana? Butuh gerakan yang lumayan banyak, betul tidak? Minimal ngambil sapu. Ya kalau sapunya di ruangan lain ya itu terlalu berlebihan tentunya ya. Tapi kalau misalkan sapunya dekat kita ngambil sapunya kemudian digebuk satu kali, dua kali, tiga kali. Nah, ini sudah lumayan banyak secara urf gerakan-gerakan itu tidak mengapa. Kenapa? Karena ada kebutuhan untuk itu. Bahkan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi berkata hasan sahih. Wa an Abi Qatadah Al-Ansari qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ummun nasa wa Umamah binta Abil As wa hiya ibnatu Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atikihi. Dari Abu Qatadah Al-Ansari, beliau berkata, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami orang-orang ketika salat, dan Umamah bintu Abil As itu adalah anaknya Zainab. Dan Zainab adalah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cucunya Nabi Muhammad SAW, namanya Umamah. Umamah bintu Abil As. Abil As itu adalah suaminya Zainab. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menggendong Umamah di bahu beliau. Fa idza raka'a wada'aha. Ketika Nabi Muhammad SAW ruku', beliau meletakkan Umamah di lantai. Wa idza rafa'a minas sujud a'adaha. Dan ketika beliau bangkit dari sujud, maka beliau kemudian menggendong kembali Umamah, diletakkan di atas bahunya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim wal lafdzu lahu. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis ini, lafaz ini adalah milik Muslim. yakni di versi Sahih Muslim, ya, bukan di versi yang ada di Sahih Bukhari. Baik, jadi itu maksud dari lafaz ini milik Muslim, bukan perkataan Muslim, bukan, tapi sabda Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini adalah yakni sesuai dengan versi yang ada di Sahih Muslim. Dan tentunya bisa kita pahami ketika seseorang menggendong, kemudian meletakkan, kemudian ngambil lagi untuk digendong lagi. Ini adalah suatu gerakan di dalam sholat, betul tidak? Suatu gerakan yang bisa kita katakan cukup banyak. Tetapi ini karena ada kebutuhan. Jadi bisa jadi mungkin Umamah itu tidak mau kalau tidak digendong begitu ya, mungkin rewel atau apa. Karena ada kebutuhan maka tidak masalah. Wa an Aisyah qalat ji'tu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait wal babu alaihi mughlaq. Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, aku tiba di rumah, ya, jadi beliau dari luar kemudian tiba di rumah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di dalam rumah. Wal babu alaihi mughlaq, dan pintunya terkunci, pintu rumah sedang terkunci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa Aisyah baru pulang di luar, ya, pintu terkunci. Famasya hatta fatahali thumma raja.
untukku, kemudian beliau kembali ke tempatnya. Wa wasafat al-baba fil qiblah, dan Aisyah menceritakan bahwa pintu itu letaknya di arah kiblat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi gimana berarti kan? Berarti untuk membukakan pintu berarti maju dulu, buka pintu, balik lagi, betul tidak? Mungkin agak bergeser, miring begitu ya, supaya tidak yakni menghalangi pintu, menghalangi jalan. Maka ini jelas adalah suatu gerakan yang cukup banyak. Tapi karena ada kebutuhan, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Maka tentunya berdasarkan hadis ini boleh bagi kita kalau misalkan ya, yakni keluarga kita atau teman kita, teman satu kosan atau satu wisma misalkan mau pergi, kontak motornya di kantong kita lagi sholat, gitu ya, dan kita tahu bahwa bahwa teman kita sedang terburu-buru. Maka jangan kemudian baca surah Al-Baqarah, kita kerjain teman kita ini, kawan kita satu ini. Tidak demikian, tapi boleh bagi kita untuk ambil kunci di kantong kita, kemudian letakkan ya, atau dilempar atau ya letakkan begitu aja, gitu ya. Jadi boleh, ya berdasarkan hadis ini. Kalau itu memang ada kebutuhan, kalau ada kebutuhan, taib. Tapi tentunya ya hukum asalnya adalah kita tidak boleh bergerak yang berlebihan ketika sholat. Itu hukum asalnya. Kecuali kalau ada kebutuhan. Itu yang kita bahas dari tadi, itu dalilnya. Taib. Hadis ini akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hasan gharib. Ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Tirmidzi berkata ini adalah hadis hasan gharib. Wa fi hadzainil haditsain tu'addul harakatu khafifatan. Di dalam dua hadis ini teranggap gerakannya itu yakni gerakan yang khafifah, ya, gerakan yang sedikit. Oh, bahkan Syekh Al-Qusayr mengkategorikan ini termasuk gerakan yang sedikit. Maju bentar, buka pintu, itu bahkan beliau mengkategorikannya sebagai gerakan yang sedikit, ya. Jadi apalagi ngambil kunci di kantong kemudian apalagi itu, ya. Jadi itu tidak mengapa. Taib. Li'annahu fil awal itu fil awal ya, bacanya bukan fil awal. Li'annahu fil awal tarku ma la tatimmu ibadatu illa bihi, wa bil akhirat fi'lu ma yunha anhu fiha. Karena di dua poin pertama, kalau kita mengerjakan dua poin pertama dari pembatal sholat, tadi kita menyebutkan ada berapa poin pembatal sholat? Ada 5. Di dua poin pertama dari pembatal sholat, yaitu apa? Meninggalkan rukun atau syarat, padahal mampu untuk mengerjakannya sebenarnya, tapi dia meninggalkannya secara sengaja atau lupa atau tidak tahu dan tidak mengulangi untuk mengerjakannya kembali, begitu ya. Maka ini sholatnya batal. Ini poin pertama. Poin kedua, meninggalkan sesuatu yang wajib secara sengaja. Secara sengaja saja. Kalau wajib secara sengaja saja. Kalau secara tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat. Kalau dia yakni sujud sahwi. Maka di dua poin ini ya, orang tersebut berarti apa? Meninggalkan sesuatu yang ibadah itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut. Rukun, syarat dan wajib. Ya, namanya aja wajib. Rukun dan syarat ini posisinya di atas wajib. Wajib saja namanya aja wajib, dia wajib untuk dilakukan. Kalau ditinggalkan maka berarti dia meninggalkan sesuatu yang sholat itu tidak akan lengkap tanpanya. Sedangkan di tiga poin terakhir apa? Berbicara secara sengaja, tertawa. Tentunya tertawa itu pasti secara sengaja. Ada tertawa secara tidak sengaja? Ada mungkin. Hah? Tertawa tidak sengaja gimana? Mungkin semua tertawa itu tidak disengaja. Ala kulli hal, penulis tidak memberikan catatan sengaja atau tidak sengaja. Ya, ini tertawa, khalas, titik. Ya, tertawa yang mengeluarkan suara itu membatalkan sholat. Kemudian yang poin yang kelima, bergerak dengan gerakan yang banyak secara urf, secara berturutan tanpa adanya kebutuhan untuk itu. Nah, 3 poin terakhir ini
Kalau ditinggalkan atau kalau dilakukan maka dia bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena dia mengerjakan sesuatu yang dilarang. 3 poin tersebut dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan ketika sholat. Al-awwal bidammil hamzah wa fathil waw, ya. Jadi hamzahnya dhamma dan wawunya fathah. Uwal itu jamak dari ula. Jamak dari ula. Wa hiya tarku ruknin aw syartin aw wajibin qadirin alaih. Wal akhirat hiyal kalam wal qahqaha wal harakah al katsira al mutawaliyah li ghairi hajah. Ya, wahiyya umurun manhiyun anha fis shalah. Ini yang tadi kita sebutkan. Jadi yang dimaksud uwal adalah 2 poin pertama, dan yang dimaksud dengan akhirat 3 poin terakhir. Jadi ini adalah pembatal-pembatal salat. Sekarang kita masuk pada hal-hal yang makruh dalam salat. Wa yukrahu, yang pertama ada beberapa hal yang makruh dalam salat yang akan disebutkan oleh penulis, ada 9. Yang pertama adalah al-iltifatu fis shalah, menoleh ketika sholat. Taib. Sebelumnya kita lihat di sini. Bada'ahuna bidzikri ba'di makruhati shalah wa hiya katsira. Di sini penulis akan mengawali dengan yakni menyebutkan hal-hal yang makruh dalam sholat, dan hal-hal yang makruh dalam sholat itu banyak. Yang pertama adalah menoleh ketika sholat. Wal muradu bihi al-iltifatu bil wajhi faqat. Yang dimaksud menoleh di sini adalah menoleh dengan wajah saja. Menoleh dengan wajah saja. Ammal iltifatu bil jasadi kullihi fahuwa mubtilun lis-shalah. Adapun kalau seseorang itu menoleh dengan seluruh badannya, badannya ikut menoleh juga, maka ini membatalkan sholat. Li'annahu insirafun 'anil qiblah, karena ini berarti dia telah menjauhkan diri dari arah kiblat. Padahal salah satu syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Jadi yang dimaksud menoleh yang makruh di sini adalah menoleh dengan kepala saja, bukan dengan satu badannya sekali, ya. Bukan hadap kanan gerak, nah itu satu badan semua. Betul. Hadap kiri gerak, nah itu satu badan. Tapi kalau toleh kanan gerak, ada nggak? Nggak ada, ya. Tidak ada. Baik. Kemudian lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil iltifati fi shalah faqala huwa ikhtilasun yahtalisu syaitanu min salatil abdi, rawahul Bukhari. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang menoleh dalam salat, maka beliau bersabda, itu adalah sambaran yang disambar oleh syaitan dari salatnya seseorang. Itu sambaran dari syaitan. Ini membuat orang tersebut jadi menoleh. Ini menghilangkan khusyuk salat dari orang tersebut. Maka ini makruh hukumnya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Sekarang poin yang kedua, makruh yang kedua. Wa yukrahu al-abath. Makruh untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Al-abath, sesuatu yang main-main, sesuatu yang sia-sia. Yani gerakan yang bermain-main ketika sholat. Fal abath makruh. Ya, al-abath, mengerjakan sesuatu yang main-main ini hukumnya makruh, li'annahu minal harakah ghairil masyru'ah fi shalah, karena dia termasuk gerakan yang tidak disyariatkan dalam salat, wa li'annahu yunafil khusyu' al-ma'mur bihi fi qoulihi ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan karena gerakan yang main-main tersebut itu yakni menafikan kekhusyuan dalam salat, membuat seseorang itu tidak khusyuk dalam salat. Padahal khusyuk itu diperintahkan di dalam salat. Misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, ya, telah beruntung orang-orang mukmin, yaitu mereka orang-orang yang ketika salat mereka itu khusyuk. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khaifuna sakinun. Ibnu Katsir berkata di kitab tafsir beliau, menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud khasyi'un di sini adalah khaifun sakinun. Nah, ini tafsirannya Ibnu Abbas tentang makna khusyuk. Khusyuk ketika sholat itu adalah ketika seseorang itu khaifun, takut kepada Allah, kemudian sakinun, sakinah, tenang.
Itu definisi khusyuk. Dan itu tercermin dengan dia berusaha untuk tidak mikirin sesuatu di luar sholat. Itu maksud dari takut. Jadi ada dua aspek dari khusyuk, aspek batin dan aspek zahir. Aspek batin, orang tersebut takut kepada Allah, dan konsekuensinya ketika dia sadar bahwa dia sedang sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah dengan rukun yang kedua dari rukun Islam, penting sekali, ibadah badaniyah yang paling utama, ibadah kedua yang paling utama setelah kalimat syahadat, maka dia pasti akan berusaha untuk menghindari tema-tema atau hal-hal di luar sholat yang mungkin ya ini terpikirkan oleh dia. Pasti terpikirkan, namanya manusia pasti terpikirkan. Tapi apakah kita berusaha untuk melawannya atau tidak? Nah, orang yang takut kepada Allah, yakni menghadirkan perasaan takut tersebut kepada Allah ketika sholat, konsekuensinya adalah berusaha menghindari hal-hal ini. Karena dia tahu bahwa Allah mengetahui apa yang dipikirkan oleh hatinya, apa yang dipikirkan oleh benaknya, oleh pikirannya, oleh otaknya. Ini aspek batin dari khusyuk. Aspek zahir dari khusyuk adalah sakinah, tenang. Tidak mungkin sholat seseorang itu disebut khusyuk kalau misalkan ini ketika sholat dia tadi ya benerin peci lah, benerin bajunya lah, benerin ikat pinggang lah, garuk-garuk ya, segala macam gerakan dilakukan. Nah, ini adalah tidak khusyuk. Secara zahir tidak khusyuk. Baik. Ya, wa an Ali radhiyallahu anhu al-khusyu' khusyu'ul qalbi. Ali radhiyallahu anhu berkata, khusyuk itu adalah khusyuknya hati. Tidak ada pertentangan antara ini dengan perkataan Ibnu Abbas. Kenapa? Karena khusyuk secara zahir itu adalah sebenarnya konsekuensi dari khusyuknya hati. Jadi khusyuk hukum asalnya tempatnya di hati. Dan itu akan tercermin di zahirnya. Tercermin di zahirnya. Jadi maksud dari perkataan Ali itu adalah inti utamanya, begitu ya. Inti utamanya dari khusyuk adalah khusyuknya hati. Baik. Kemudian yang ketiga, hal yang makruh yang ketiga, wa wad'ul yadi 'alal khasirah. Wad'ul yadi 'alal khasirah, meletakkan tangan di pinggang, yakni berkacak pinggang ketika sholat. Kebayang tidak? Alhamdulillah mungkin tidak pernah ada dari kita yang melakukannya atau tidak pernah kita melihat orang berkacak pinggang ketika sholat. Makruh. Ya. Wal khasirah wasatul insan. Khasirah itu adalah pertengahan manusia, yakni pinggang ini. Fayukrahu wad'ul yadi 'alaiha. Maka makruh untuk meletakkan tangan di situ. Di hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajul mukhtasiran. Nabi Muhammad SAW melarang orang yang sedang sholat untuk berkacak pinggang. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini muttafaqun alaih berarti. Ya, ini hal yang ketiga yang makruh. Dan tentunya ini dilarang karena itu adalah yakni gesturnya orang yang sombong, betul tidak? Maka dilarang kaum muslimin untuk mengikuti ya gerakan atau gaya atau gesture dari orang-orang yang yakni memiliki kefasikan, dan sombong adalah salah satu sifat kefasikan. Baik, kemudian yang keempat, hal yang makruh yang keempat, wa tasbiqu asabihi, yaitu menyela-nyela jarinya. Menyela-nyela jari gimana? Tasbiqul asabi itu begini, tasbiqul asabi. Ini namanya tasbiqul asabi. Nah, mungkin akhwat kelihatan atau tidak? Kelihatan mungkin ada kamera di atas atau ada layar di atas atau tidak? Tidak tahu. Atau pertanyaannya, ada orang nggak di atas? Ya, baik. Jadi menyela-nyela jari. Nah, begini ya. Itu namanya tasbik. Fatasbikul asabi makruh. Maka mentasbik jari-jari itu hukumnya makruh li hadithi Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji' fala yaqul hakadha wa shabbaka baina asabihi
Sahhahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Dalil dari tasbik jari jemari itu makruh adalah hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika salah seorang dari kalian itu berwudu di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia selalu dalam kondisi sholat sampai dia kembali, fala yaqul hakadha, maka janganlah dia melakukan demikian. Nah, ketika beliau berkata demikian, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, beliau kemudian mentasbik jari jemari beliau. Jadi ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ini termasuk larangan yang bukan larangan yang haram, tapi larangan yang makruh. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Wa ja'a nahwahu an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Dan juga hadis yang semisal diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa fi sanadihi ikhtilaf. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan di dalam sanadnya ada ikhtilaf. Baik. Fa idza kana tasbiqu manhiyan anhu fi hal intidharis shalah. Jadi maksud dari Nabi Muhammad SAW di hadis yang tadi, maksudnya adalah ketika orang tersebut berwudu di rumahnya, kemudian datang ke masjid, kemudian duduk, mungkin sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian duduk di masjid menunggu sholat, maka dia selalu berada dalam kondisi sholat selama dia tidak mentasbik demikian. Atau dia selalu berada dalam kondisi sholat, oleh karena itu jangan mentasbik demikian. Nah, ketika menunggu sholat saja tidak boleh begini, maka apalagi ketika dalam kondisi sholat. Famin babi aula an-nahyu anhu fis shalah. Ya, ini perkataan penulis. Ini poinnya. Ketika menunggu sholat saja kita dilarang untuk mentasbik jari jemari, maka apalagi ketika kita sedang dalam sholat. Ya. Kemudian makruh yang ke berapa sekarang? Keberapa? Kelima. Wa farqatuha. Farqatuha. Yakni apa yang dimaksud farqatuha? Farqatuha yang dimaksud adalah ketek-ketekan jari jemari. Ketika sholat ya, atau lagi main nggak ada kerjaan, nah, begini ya, sampai berbunyi. Jadi ini adalah namanya farqah. Wa farqatuha ay al-asabi' makruha li'annahu abathun yunafil khusyu'. Membunyikan jari jemari ketika sholat itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena ini termasuk perbuatan abas, perbuatan bermain-main, perbuatan yang sia-sia. Yang itu menafikan khusyuk, menafikan kehusyuan. Walima rawahu Ali radhiyallahu anhu marfu'an la tufaqi asabi'aka wa anta fis shalah. Dan ini juga berdasarkan riwayat dari Ali radhiyallahu anhu secara marfu' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau membunyikan jari jemarimu sementara engkau dalam kondisi sholat. Akhrajahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Qala al-Busiri fi az-Zawaid fihi al-Harits bin Abdullah al-A'war wa huwa dha'if wa qad ittahamahu ba'duhum. Al-Busiri berkata dalam kitab Az-Zawaid, di dalam hadis ini ada salah satu perawinya adalah Al-Harits bin Abdullah al-A'war, dan orang ini dhaif, dan sebagian orang menuduh orang ini mendustakan hadis. Wali hadis Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu marfu'an, akan tapi ada hadis lain, kalau ini hadis dhaif, akan tapi ada hadis lain, yaitu hadis Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, yang ini adalah hadis yang marfu' yang disabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ad-dhahik fi sholati wal multafit wal mufaqqi asabi'ahu bimanzilatin wahidah." Ya, bimanzilatin wahidah, yaitu orang yang tertawa dalam solat, dan orang yang menoleh dalam solat, dan orang yang membunyikan jari jemarinya ketika solat
semuanya berada dalam manzilah yang sama, derajat yang sama. Yani sama-sama dilarang. Akhrajahu Ahmad wal Baihaqi, dikeluarkan oleh Ahmad, Baihaqi. Wa fi sanadihi Zabban bin Fa'id. Akan tapi di sanadnya ada Zabban bin Fa'id. Qala al-Baihaqi, Zabban bin Fa'id ini adalah perawi ghairu qawi, yang tidak kuat. Perawi yang tidak kuat. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Hadis ini juga sebenarnya derajatnya kurang kuat juga. Akan tapi ada dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga, warawa Ibnu Abi Syaibah an Syu'bah maula Ibnu Abbas qala. Ya, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Syu'bah maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Syu'bah berkata, "Shallaitu ila janbi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fa faqatu asabi'i. Falamma qadaitu shalah qala la ummalak tufaqi asabi'aka wa anta fi shalah." Aku salat di sisi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian aku membunyikan jari jemariku. Maka ketika aku selesai salat, yakni ketika kami selesai salat, maka kemudian Ibnu Abbas berkata, la ummalak, ini kalimat celaan, tufaqi asabi'aka wa anta fi shalah, engkau membunyikan jari jemarimu sementara engkau sedang salat. Nah, ini berarti pemahaman dari siapa? Bahwa ini tidak boleh ketika salat. Pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau hadis yang marfu, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, hadisnya dhaif. Tapi ada riwayat dari sahabat yang menunjukkan pemahaman Ibnu Abbas, yang menunjukkan bahwa ini tidak disukai ya, oleh Ibnu Abbas. Yani tentunya Ibnu Abbas tidak suka hal tersebut. Itu menunjukkan bahwa ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian hal yang makruh berikutnya dalam sholat, yang keenam, wa ayyajlisa fiha maq'ayyan ka'iqa'il kalb. Duduk ketika sholat secara iqa', seperti duduk iqa'-nya anjing. Apa yang dimaksud dengan duduk iqa'? Iqa' itu hamzah, ya, alif hamzah gitu ya, kemudian kasroh, iqa', kemudian qaf, ain, alif, hamzah. Iqa', ya, iqa'. Apa yang dimaksud dengan duduk iqa'? Iqa'ul kalbi, kita jelaskan dulu duduk iqa' di anjing, ya. Duduk iqa'-nya anjing, huwa al-yusika al-yataihi bil ard wa yansabba saqihi wa yad'a yadayhi ala al-ardi, ya. Wa yad'a yadayhi ala al-ard. Yani ketika dia meletakkan bokongnya di atas tanah, ketika anjing tersebut meletakkan bokongnya di atas tanah, kemudian dia meluruskan betisnya, dua betis yang depan, kemudian dia meletakkan kedua tangannya, tangan yang depan. Atau anjing kan ada 4 kaki, betul tidak? Mari kita sebut 2 yang depan sebagai tangan, 2 yang belakang sebagai kaki, betul? Nah, meletakkan tangannya di atas tanah. Jadi posisi anjingnya itu duduk begini gitu ya, sedangkan yang depan itu lurus ke tanah begitu. Itu duduk iqa' kalau di anjing. Tapi kalau di manusia duduk iqa' itu adalah ketika, yakni antum bayangkan ketika misalkan ya duduk di antara 2 sujud gimana? Duduk tawarruk. Ini kaki kanan, ini kaki kiri, begini, betul kan? Kalau duduk tasyahud akhir iftirash begini, betul tidak? Kaki kiri diselipkan di bawah betis dari kaki kanan. Nah, kalau iqa' itu begini. Jadi contohkan Syekh Rafi, dicontohkan. Coba. Bisa tidak antum? Ya di sini, jangan malu-malu. Antum ngadep arah kiblat. Kemudian ya bisa begitu. Ya jadi kakinya begitu. Itu namanya duduk iqa'. Itu namanya duduk iqa'. Makruh untuk duduk seperti ini di salat. Jazakallahu khairan. Syekh Rafi. Baik. Baik, wa huwa makruh li hadithi Abi Hurairah. Ya.
Hal ini makruh berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thalath." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku dari 3 hal. An-nukratin kanukrati dik. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangku, kata Abu Hurairah, untuk melakukan gerakan mematuk seperti mematuknya ayam. Yani maksudnya sholatnya jangan cepat-cepat, harus tumakninah. Sehingga kalau cepat kemudian kayak seperti ayam matuk makanan di tanah. Wa ika'in ka'ika'il kalbi. Dan Rasulullah SAW melarangku untuk duduk secara ik'a, seperti ik'a'nya anjing. Waltifatin kaltifatis tha'lab. Dan juga Rasulullah SAW melarangku untuk menoleh seperti menolehnya musang. Akhrajahu Ahmad wa fi sanadihi Laits bin Abi Sulaim wa huwa dhaif. Dikeluarkan oleh Ahmad, akan tapi dalam sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim dan dia adalah perawi yang dhaif. Tapi dalilnya tidak cuma ini, ada juga yang lain. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, Ali berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, la tuq'i baina sajdatain. Janganlah engkau duduk secara ik'a di antara 2 sujud. Jadi harus duduknya tawarruk, jangan duduk ik'a. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi, hadza haditsun la na'rifuhu min hadithi Ali illa min hadithi Abi Ishaq anil Harith bin Ali. Wa qad da'afa ba'du ahli al-ilmi al-Harith al-A'war. Hadis ini, kata Tirmidzi, kami tidak mengetahuinya dari hadis Ali kecuali dari jalur Abu Ishaq dari Al-Harith dari Ali. Dan sebagian ahli ilmu itu mendhaifkan Al-Harith Al-A'war. Ya, ini dhaif juga, akan tapi zahirnya adalah ini dhaifnya tidak sampai parah. Sehingga ketika dhaifnya tidak sampai parah, saling menguatkan, sehingga itu kemudian kita bisa gunakan untuk menyimpulkan bahwa duduk secara ik'a itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Dilarang di sini, lafadznya dilarang, tapi larangannya dipahami sebagai larangan yang makruh, bukan larangan yang haram. Baik. Kemudian hal yang makruh yang ketujuh, wa an yastaqbila ma yulhihi. Wa an yastaqbila ma yulhihi. Yaitu dia salat menghadap sesuatu yang bisa membuat distraksi, yang bisa menghilangkan khusyuan ketika sholat. Ayyusghiluhu anil khusyu' fi sholat, yakni membuat dia tidak khusyuk ketika sholat. Wa dzalika kan nuqus, seperti contoh sholat menghadap lukisan. Wa zakharif, sholat menghadap zakharif, dekorasi-dekorasi. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Contoh yang semisalnya adalah sholat menghadap kolam ikan. Masjid, depan imam, depan shaf pertama ada kolam ikan. Taman. Ya, ini bisa mengganggu khusyuan. Baik. Apalagi kalau sholat di depan TV, lebih parah lagi. Ya, nah. Maka di sini kita lihat ini hukumnya makruh karena bisa membuat tidak khusyuk. Itu alasan, ya, itu argumentasi secara dalil akli, secara akal. Itu bisa membuat tidak khusyuk. Tapi bagaimana dalil secara nakli? Dalil secara nakli adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala, kana kiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha. Anas radhiyallahu anhu berkata, kita ingat bahwa Anas adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tahu bagaimana kondisi rumah beliau. Ada suatu tirai milik Aisyah yang menutupi, ya, dinding rumah Aisyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Amiti anna kiramaki hadza." Ya, "Amiti anna kiramaki hadza." Masyaallah.
Ini bahasa ini ya nih, ya Mas Syai, bahasa fasih sekali. Gak ada orang Arab di zaman ini yang berkata kalau mau menyampaikan makna, tolong ya lepaskan tirai ini. Gak ada yang pakai kalimat amiti anna kiramaki hadza. Masyaallah, ini kalimat bahasa Arab yang tinggi sekali. Ya. Kalau antum berbicara dengan bahasa yang setinggi ini di zaman ini, di bahasa sehari-hari di pasar misalkan, ke orang Arab, antum misalkan ke Nabawi atau Masjidil Haram ketemu orang dagang belanja, kemudian antum pakai bahasa seperti ini pasti diketawain. Ya. Sama kalau di bahasa Indonesia antum pakai kata apa kabar kisanak, gitu ya, pasti pada ketawa. Mana saya Rizki ya, yang biasa atau ya, ya ini antum ini pakai bahasa prasejarah. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, lepaskanlah tirai ini, ya. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi sholati. Karena hiasan-hiasannya itu ya tidak berhenti menggangguku ketika sholat. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi dengan kata lain, bukan patokan keimanan dan ketakwaan dan kesolehan seseorang adalah ketika sholat dia mampu untuk menahan dari segala macam hal-hal yang itu mendistraksi, kalau memang itu bisa membuat distraksi. Ya, jadi jangan membuat jadi jangan berpikir bahwa kalau ana sholat kemudian ada yakni orang ngobrol di sebelah, atau misalkan yakni gadget kita berbunyi begitu ya, ada orang dengerin berita misalkan atau apa, radio atau berita atau apa, kemudian kita sholat, kemudian kita berpikir bahwa kalau ana tidak bisa berusaha khusyuk dalam kondisi yang seperti ini, ana berarti kurang ya bagus keimanannya, atau kurang ya afdol, atau kurang baik. Tidak. Ini kita lihat Nabi Muhammad SAW juga terdistraksi dengan adanya tirai tersebut begitu ya. Jadi ini wajar. Nah, yang harus dilakukan adalah hilangkan hal yang mendistraksi tersebut, atau pindah tempat sholat. Baik. Maka ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat mengenakan suatu pakaian laha a'lam, yang ada gambarnya di situ. Gambarnya tentunya jangan dibayangkan lukisan wajah manusia atau apa dan seterusnya, tidak ya. Mungkin hiasan, semacam hiasan atau apa begitu ya. Fa nadhara ila a'lamiha nadratan. Kemudian ketika beliau salat, beliau melihat gambar tersebut. Misalnya, yakni zahirnya tidak sengaja melihat. Falamman sarafa qala, kemudian ketika selesai salat beliau bersabda, "Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham." Pergilah dengan pakaianku ini menuju Abu Jaham. Wa'tuni bi an bijaniyati Abi Jaham. Dan datangkanlah kepadaku an bijaniyati Abu Jaham. Apa itu an bijaniyah? An bijaniyah atau lafaz lain yang mungkin kurang populer, yang lebih populer mungkin an bijaniyah. Tapi lafaz yang lain adalah man bijaniyah. Ini adalah suatu kain, semacam kain khas dari daerah Manbij. Jadi semacam kain, gitu ya, semacam kain. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan Aisyah untuk yakni menukar pakaian tadi menuju ke Abu Jaham. Berikan pakaian ini ke Abu Jaham, kemudian disuruh bawa anbijaniyah, kainnya Abu Jaham. Ya, zahirnya kainnya Abu Jaham tersebut tidak ada gambarnya, gitu maksudnya. Baik. Fa innaha alhadni anifan an salati. Nabi SAW kemudian bersabda, karena kain ini, karena bajuku ini membuatku terdistraksi dari salatku baru saja, dari salatku barusan. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini kita lihat Nabi Muhammad SAW saja terdistraksi. Jadi bukan standar keimanan seseorang adalah dia semacam jadi kayak lomba siapa yang paling khusyuk di ya kondisi yang paling itu mendistraksi begitu ya. Ini bukan yakni standar keimanan atau standar kesolehan. Baik. Kemudian hal yang makruh yang keberapa sekarang?
Yang kedelapan, aw yadkhula fiha wa qalbuhu mustaqillun bi mudafa'atil akhbathain. Seseorang yang sholat sementara hatinya itu sibuk untuk menahan buang air kecil atau buang air besar. Au bihadrati ta'am. Seseorang tersebut sholat padahal makanan dihidangkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata fi bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'u al-akhbathan. Muttafaqun alaih. Jadi ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sholat ketika makanan dihidangkan dan tidak ada sholat ketika orang tersebut menahan buang air kecil dan buang air besar. Muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Muslim dengan lafaz ini dan juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Al-akhbathan, yang dimaksud dengan akhbathan dalam hadis tersebut adalah humal baulu wal ghaid. Ya, kencing dan berak. Li'anna duhulahu wa huwa yudafi'uhuma yuzhibul khusyu'. Karena ketika seseorang itu sholat sementara dia itu menahan buang air kecil atau menahan buang air besar, ini bisa menyebabkan orang tersebut tidak khusyuk. Walaisal muradu bil mudafa'ah huwal ihsasu bihima. Yang dimaksud menahan di sini bukan hanya sekedar merasa ingin kencing. Sekedar merasa bukan yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah yakni menahan. Bedakan antara merasa dan menahan. Yang dimaksud menahan yakni sudah hampir begitu ya, sudah hampir. Jadi yang dimaksud di sini adalah wa innamal muradu ayyakunal ahbathan yadfa'anihi lil khuruj wa huwa yadfa'uhuma lil baqa. Ini kalimat yang bagus ya. Maksudnya adalah kencing dan berak tadi itu menghalanginya orang ini untuk lanjut sholat, seolah-olah pengen orang ini yakni membatalkan sholatnya, sementara orang ini menghalangi untuk tetap sholat. Nah, jadi maksudnya orang ini dilema begitu ya. Dia aduh berat sekali. Nah ini tidak baik untuk kekhusyuan ketika sholat. Tapi kalau sekedar merasa, ini kayaknya merasa ya pengen kencing begitu ya, tapi tidak sampai berat ditahan, maka ini yakni bukan masuk makruh sholat. Nah, jadi sekedar ihsas, sekedar merasa itu tidak makruh. Tapi yang makruh itu adalah ketika itu bisa sampai pada taraf mengganggu kekhusyuan sholat. Apa yang kita pikirkan misalkan ketika dalam kondisi tersebut? Kapan ini imamnya selesai? Kapan? Pasti begitu, betul tidak? Setelah Al-Fatihah, amin, kemudian aduh Al-Baqarah. Betul? Nah, jadi kalau dalam kondisi itu sebaiknya kita langsung hentikan sholat, selesaikan dulu kemudian lanjut lagi sholat. Itu lebih baik daripada antum mengorbankan kekhusyuan ketika sholat. Dan ini bisa jadi akan berdampak secara kesehatan atau secara medis. Baik, kemudian yang terakhir, poin yang terakhir, hal yang makruh yang ke-9, wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaftarisha rajul dhira'aihi fis sujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ketika sujud lengan itu ditempelkan semuanya ke tanah. Ketika sujud lengan ditempelkan ke tanah. Yang diperintahkan yang ditempelkan ke tanah adalah dua telapak tangan. Tapi kalau seluruh lengan, telapak tangan, ini lengan sampai siku. Sekarang Syekh Rafi contohkan lagi sini Syekh Rafi. Syekh Rafi. Sekarang menghadap ke sana. Atau ngadap ke sana. Antum coba posisikan kedua tangan dalam kedua tangannya sampai siku. Seperti itu namanya yang dimakruhkan di sini. Jazakallahu khairan Syekh Rafi. Nah, wa dzalika fi hadits Aisyah. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi, ketika beliau menjelaskan tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada lafaz wa kana yanha an uqbatis syaitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari uqbatus syaitan. Apa itu uqbatus syaitan? Uqbah itu tumit,
Uqbatus syaitan maksudnya duduk secara ik'a tadi. Duduknya berarti di atas tumit. Jadi ik'a itu tadi begini kan kakinya, ya kakinya begini, ya bokong kita duduk di atas tumit kita. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Diistilahkan dalam hadis ini uqbatus syaitan. Kemudian ya tumitnya syaitan. Kemudian wayanha ayyaftarishar rajul dhira'aihi iftirasyas sabu'. Dan Nabi Muhammad SAW melarang untuk mengiftiroskan lengan, membaringkan lengan di atas tanah ketika sujud seperti iftirosnya sabu, seperti iftirosnya hewan liar ya ketika gimana ketika mereka sedang bersantai, ya maka yang dilakukan gerakannya adalah ini begini. Jadi itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Fal musalli ma'murun an yakuna sujuduhu 'alal kaffi la 'alal dhira. Maka orang yang salat itu diperintahkan ketika sujudnya itu yang ditempelkan ke tanah adalah dua telapak tangannya, bukan lengannya. Fafarsul dhira'ain halas sujud makruh. Ya, fafarsul dhira'ain halas sujud makruh. Maka membaringkan, mengiftiroskan, membaringkan lengan ketika sujud itu hukumnya makruh. Nah, ini adalah 9 hal yang makruh dalam sholat yang disebutkan oleh penulis. Alhamdulillah kita telah membahas semuanya. Mungkin sebelum kita akhiri, silakan kalau ada pertanyaan.